Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi pendaftaran P3K sudah akan dibuka oleh pemerintah. Yang menjadi permasalahan sekarang, bagaimana Anda mempersiapkan diri agar bisa menjadi P3K full time? Karena berdasarkan peringkat. Maka hari ini saya memberikan informasi tentang materi-materi kompetensi yang diseleksi terhadap tenaga honorer yang melamar P3K 2024. Seleksi kompetensi itu ada 4. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Apa-apa saja, materi-materi apa saja yang harus dipelajari oleh seorang tenaga honorer agar bisa lulus menjadi P3K, dan berapa jumlah soal yang harus dikerjakan oleh P3K, bagaimana skor penilaiannya. Simak video ini sampai tuntas. Anda akan mendapat jawabannya. Mari kita simak bersama. Nih, harus diperhatikan juga jumlah soal yang akan nanti dihadapi teman-teman. Jadi saya pesan teman-teman belajar manajemen waktu juga. Manajemen waktu kita coba jumlah soal dengan jumlah waktu kita bagi, akan ketemu nanti satu soal berapa. Banyak berlatih teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Dari mana soalnya? Ya silakan. Kita tidak pernah tahu soalnya kayak apa. Sepanjang kita sudah 5 tahun, kita tidak pernah tahu soalnya kayak apa. Malah saya dikasih tahu itu sama kita cari informasi soal apa itu dari teman-teman yang kemarin tes. Oh, soalnya kayak gini. Jadi silakan teman-teman untuk lebih rajin mencari literasi, apakah di Google maupun di YouTube. Apa sih yang akan dipelajari, apa yang diteskan gitu. Tapi saya pesankan yang lebih penting itu adalah manajemen waktunya. Karena kita jumlah total 145 itu dengan waktunya sekian, akan ketemu satu soal itu habiskan berapa waktu. Itu teman-teman. Satu. Kedua, teman-teman tidak usah mengerjakan soal secara berurut. Kerjakan yang masih dianggap mudah dulu, nggak apa-apa, kita balik lagi. Sistem kita memungkinkan untuk balik lagi beberapa kali. Ya. Ketiga mungkin ini jangan galak-galak submit kalau kata saya. Biarkan yang lain keluar, silakan manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Itu mungkin pengalaman kita ketika mengikuti seleksi-seleksi kemarin, banyak teman-teman P3K yang masih waktunya berapa itu udah frustasi keluar. Jadi kita lebih coba untuk memaksakan manajemen waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini teman-teman, ini materinya ada, bisa teman-teman bisa download aja yang 347-nya. 347 di belakang ada ini di diktum 15 ini ada batasan, sudah diberikan batasan gitu. Jadi alhamdulillah nih Menpan sudah memberikan batasan apa yang harus dipelajari. Jadi teman-teman jangan pernah mencari soalnya apa, wah kerepotan kalau gitu. Kita kembali lagi ke aturan, kita lihat batasan-batasan apa yang harus kita pelajari ini. Kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan jabatan. Kalau kemarin ketika kita membuka jabatan fungsional, itu sangat jelas nih. Misalkan jabatan fungsional guru. Jadi materi teknisnya apa? Ya itu tentang guru ini yang ketika dipelajari ketika kita kuliah apa. Ya, mungkin itu kalau JF lebih gampang. JF bidan, berarti apa yang dipelajari di sekolah itu tentang bidan secara teknis, apa? Karena sekarang itu semuanya pelaksananya kitanya langsung umum, bukan JF lagi, mungkin kita lebih condong belajar berarti ASN itu apa. Kalau saya prediksi, mungkin core value ASN itu yang akan banyak keluar. Karena ini bukan JF, kita sekarang umum. Kalau JF udah, mungkin teman-teman JF akan gampang ketika, mungkin CPNS yang JF itu sangat gampang melihat soal yang akan keluar ketika JF-nya arsiparis, berarti ya tentang kearsipan. Tapi karena kita umum nih untuk P3K, berarti mungkin teman-teman untuk teknisnya lebih belajar ke core value ASN, ke undang-undang manajemen ASN, meritokrasi apa, itu mungkin ke sana. Coba teman-teman mencoba literasi itu,
cari di Google maupun di aturan-aturan yang berlaku lah. Banyak, coba baca-baca itu lagi. Selanjutnya, kompetensi manajerial. Manajerial ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, perilaku individu yang dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, meliputi kompetensi apa aja. Nah, ini di bawah ada integrasi, kerjasama, komunikasi, integritas, integritas pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, pola perubahan, dan keputusan. Intinya kita analogikan aja, ketika teman-teman ada di organisasi, perilaku teman-teman, attitude teman-teman ke atas, ke bawah, ke pinggir, ke kanan, ke kiri itu harus gimana? Dari sisi komunikasinya gimana, kerjasamanya gimana, orientasi pada hasilnya gimana, begitu. Jadi intinya diingatkan kembali teman-teman bahwa bentuk soal untuk P3K itu psikometrik ya, jadi ada psikotes dalam bentuk soal. Jadi teman-teman juga tidak harus belajar secara teknis begini-begini, karena kejiwaan teman-teman juga akan terukur di sini ketika mengerjakan soal. Jadi teman-teman harus mulai berpikir positif, karena beberapa kali mengikuti tes ini, ternyata orang-orang yang berpikir positif rata-rata nilainya besar. Saya lihat beberapa kali ada yang saya mah nanti banyak orang dalam error gitu, itu akan mengganggu pikiran ketika kita mengerjakan. Kita harus terbuka, pikirannya positif, apapun yang terjadi percaya kepada diri sendiri, itu lebih gede nilainya. Saya lihat beberapa contoh banyak yang tipikal orang begini nilainya jadi begini. Jadi pesan ke teman-teman, optimis, belajar terus, dan jangan banyak pikiran negatif, itu akan mengganggu kita ketika menjawab nanti. Yang terakhir mungkin kompetensi sosiokultural. Ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat menjemuk yang kita miliki di Indonesia ya. Jadi intinya kemampuan atau intelektual kita terhadap keberagaman. Karena kita hidup di negara yang beragam, sebesar apa kecerdasan kita tentang pemahaman keberagaman. Selanjutnya, kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekitar, dengan masyarakat, dan yang paling penting kita mengerti tentang respek dan empati. Ya, mungkin respek tentang penghargaan kepada orang lain, empati itu perasaan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin itu. Jadi teman-teman akan diukur di sini nih. Teman-teman diukur untuk kemampuan teman-teman ketika bekerja nanti. Apakah teman-teman berempati kepada orang lain? Apakah teman-teman memperlakukan yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda pendidikan, berbeda apapun? Bagaimana teman-teman bisa menghargai itu? Dan terakhir mungkin materi wawancara ini ke integritas teman-teman kebanyakan. Biasanya contohnya tentang ketika teman-teman bekerja dalam antrian, tapi teman-teman ada seorang teman yang menjanjikan sesuatu dan mendahulukan di antrian itu, mungkin seperti itulah satu kasusnya. Jadi intinya teman-teman di sini dituntut untuk kejujuran dan komitmen kepada aturan-aturan yang berlaku. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.